Sauban, di dalamnya juga dari Sauban wa ghairi dan selainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yamsi, barang siapa yang berzikir, berucap, berdoa ketika masuk waktu sore, wa idza asbaha, atau memasuki waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu. Maka orang yang membaca ini di waktu pagi dan sore, kana haqqan, dia berhak untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Jadi kalau kita ini baca ini pagi sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, kana haqqan alaihi, maka dia berhak untuk apa? Untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita amalkan. Pagi sore baca raditu billahi rabba. Nah itu kalau dagangannya laris Ustaz. Kalau enggak, tetap raditu billahi rabba. Mau laris mau enggak, yang penting kita ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah hafal semua insyaallah. Tinggal mengamalkan saja Pak ya. Nomor 9. Wa fi Tirmidzi aidan, dalam kitab Tirmidzi juga, an Anasin, dari sahabat Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu aw yumsi, Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamalata arsyika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasulika a'taqallahu rub'ahu minan nar faman qalahu marrataini a'taqallahu nisfahu minan nar wa man qalahu thalathan a'taqallahu thalatha arba'uhu minan nar wa man qalahu arba'an a'taqallahu minan nar. Masya Allah. Ini lagi Pak, barang siapa yang membaca bacaan ini, dibaca satu kali ketika pagi atau sore hari, kalau dia bacanya satu kali, maka diselamatkan oleh Allah seperempat tubuhnya, seperempat tubuhnya dari api neraka. Kalau dibaca dua kali, maka diselamatkan tubuhnya 3/4 dari api neraka. Kalau dibaca 3 kali, maka diselamatkan 2/4 ya. Tadi 3/4, seperempat, setengah, sampai kalau membaca 4 kali, seluruh tubuhnya diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Monggo sareng-sareng. Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamalata arsyika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna
Muhammadan abduka wa rasuluka. Ini yang dibaca. Jadi artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memasuki waktu pagi dengan bersaksi kepadamu dan bersaksi atas hamalatul arsy. Siapa Pak hamalatul arsy? Yang membawa arsy, malaikat ini. Ini Bapak dikira langit ini nggak ada yang nyangga ini. Itu malaikat yang nyangga Pak. Cuma kita nggak ngelihat. Jadi ada malaikat yang menyangga langit itu. Saya bersaksi yang membawa langit itu. Dan malaikatmu dan semua makhlukmu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah yang tiada Tuhan selain engkau satu-satunya, dan tiada sekutu bagimu, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Baca satu kali maka dia dibebaskan seperempat. Kalau dibaca dua kali separuh. Kalau dibaca tiga kali, dibaca 3/4 selamat tubuhnya. Kalau dibaca 4 kali, maka seluruh tubuhnya diselamatkan dari api neraka. Masya Allah. Ini mulai tadi sudah diberi tahu bocoran-bocorannya ya. Yang ke-10 sudah. Yang ke-10 ternyata bulan depan. Pokoknya mulai tadi dikasih bocoran-bocoran ini semua. Insya Allah nanti saya bawakan zikir maksuratnya, dibaca ketika setelah subuh baca. Gitu, insya Allah. Nanti taruh di situ, ambil. Atau ya kalau mau dibawa ke rumah terserah. Insya Allah. Ya. Ya. Apakah zikir kepada orang yang meninggal sampai? Jadi ya, saya memberi kias begini Pak. Rasulullah itu mengajari kita ketika kita melewati kuburan, ya, kita disuruh membaca apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu paket hemat itu. Rotok gupuhnya itu ada perlu atau takut itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah. Atau assalamualaikum ya ahlad diyaris salam. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alukallahu lakumul afwa wal afiyah. Jadi ketika kita melewati pekuburan, kemudian kita menyampaikan salam kepada mereka, kalau ini memang tidak sampai, Pak, nah bagaimana Rasulullah menyuruh kita mengucapkan salam? Berarti kalau kita, ini kan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, setiap hari saya ini melewati kuburan ya Rasulullah. Lah kalau melewati kuburan ini saya harus bagaimana? Sampaikan salam kepada mereka. Paling singkat itu tadi, assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera kepadamu wahai penghuni kuburan. Itu paling gampang. Tapi kalau yang lebih panjang, salam sejahtera kepadamu wahai penghuni rumah keselamatan, tempat keselamatan. Kami memohonkan kepada Allah untuk kalian semua
ampunan dan kesempurnaan. Jadi itu yang kita doakan buat mereka, Pak. Kemudian wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah dengan izin Allah akan mengikuti kalian. Maksudnya meninggal. Nah, kalau umpama itu tidak sampai kepada mereka, maka tidak mungkin Rasulullah menyuruh kita mengucapkan salam. Gitu. Nah, kalau misalnya ditanya sampai atau tidaknya bagaimana? Nah, itu harus dibuktikan kalau secara empiris itu, Pak. Maksudnya meninggal dulu. Ya. Tapi siapa yang mau jadi percobaan, kan begitu. Tapi secara keilmuan yang disampaikan oleh Rasulullah, kita disuruh menyampaikan salam. Nah, sekarang salamnya, jawabannya beda. Kalau yang masih hidup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab semuanya, waalaikumsalam. Nah, kalau yang di kuburan jawab, Pak. Ah, ini itu dulu takut. Sekarang kuburan dibuat rumah sekarang, dibuat mall, gak ngurus wong meninggal ya, alami beda, Apanya? Lah iya, zikir yang dihadiahkan loh. Iya. Jadi saya kiaskan, saya analogikan dengan membaca salam tadi. Sampai atau tidaknya ketika kita berzikir tahlil, ya toh? Ketika berzikir tahlil, baca la ilaha illallah, apakah sampai atau tidak? Sampai. Kenapa? Saya memisalkan dengan orang yang melewati kuburan, kemudian dia mendoakan. Itu maksud saya. Jadi saya memisalkan zikir-zikir tahlil itu dengan kita mendoakan, kan sama, Pak. Kalau menurut Imam Syafi'i begini, kalau menurut Imam Syafi'i, makanya dari awal itu kita menghususkan, Pak, menghususkan kepada almarhumah dan sebagainya, karena memang dari awal itu kita hadiahkan, ya, mendoakan. Isinya mendoakan, isinya bacaan itu adalah bacaan Quran, kemudian zikir-zikir tadi itu, kalimat thayyibah itu. Makanya menurut pendapat mazhab Syafi'i, ketika berdoa, nah ini Pak yang paling penting, jangan lupa menyebut kalimat Rabbana taqabbal. Nah ini Pak, terimalah, wa ausil, dan sampaikanlah thawaba, pahala, makorokna, dari apa yang kami baca, makorokna, wa mastaufarnahu, dan ketika kami memohonkan ampunan untuknya, wa masallainahu, kemudian kami membaca salawat kepada Rasulullah yang dihadiahkan untuknya. Di situ disebutkan begitu. Jadi dari awal sudah dikhususkan kepada almarhum atau almarhumah, kemudian dalam perjalanan bacaannya, berdoanya, ya Allah terimalah pahala. Nah, makanya saya misalkan, saya contohkan, analogikan dengan orang yang melewati kuburan. Lah kan sama, Pak. Maksudnya sama di mana? Kita di sini membaca, menghadiahkan kepada mereka. Yang satunya, kasus yang satunya, ketika kita melewati kuburannya dan kita mendoakannya. Jadi sama, zikir dan doa ini kan sama. Tapi menurut mazhab Syafi'i harus ada kalimat taqabbal wa ausil. Nah, di situ harus ada itu. Makanya di bacaan-bacaan tahlil itu doanya ada seperti itunya, Pak. Jadi seperti itu ya analoginya. Jadi entah zikirnya yang kita baca karena sudah kita hadiahkan kepada mereka, kemudian doanya kita juga kita hadiahkan,
kita mendoakan kan berarti menghadiahkan doa itu kepada mereka. Ya. Ada yang berpendapat, ini selalu khilaf memang. Ada yang berpendapat di antara kita, loh, kalau anak ke orang tua bisa. Anak ke orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Loh, sekarang di ayat yang lain Pak, Allah menyampaikan di Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi selama masih saudara kita seiman, Allah dan Rasulnya masih ajarannya mengikuti Allah dan Rasulnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna, yang mana dia ini sudah mendahului kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah mereka yang telah mendahului kami. Makanya setelah sholat kita biasanya juga membaca Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Itu artinya lebih lengkap lagi. Ya Allah, ampunilah diriku, wali walidayya, kedua orang tuaku, wali ashabil hukuki alayya, maksudnya yang punya hak kekerabatan denganku, yang ada darahnya dalam diriku. Siapa? Orang tua, nenek, kakek, semuanya disebutkan. Wali ashabil hukuki alayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Makanya mendoakan kaum muslimin ini juga adalah bagian dari bentuk sunnah tawaddu kita. Makanya kata Rasulullah ketika memberi wasiat kepada Sayyidah Aisyah, kamu saya ajarkan, ketika Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah curhat tentang keadaannya yang payah itu, kemudian dibilang bacalah 4 bacaan ini. Salah satunya, hendaklah kamu sebelum tidur engkau memberikan maaf dan memohonkan maaf kepada saudara-saudara yang muslim. Jadi seperti itu ya Pak. Ya, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Ada lagi? Sudah. Baik. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal ya uhailal judi wal karami rabbi famfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa
ya uhailal judi wal karami. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا يا الله إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ampunilah kami, kedua orang tua kami, barakahilah kami dengan barokah ilmu yang kami pelajari, barokah majlis ilmu yang kami hadiri. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Muliakanlah mereka, angkatlah derajat mereka ya Allah. Ya Rahman, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, berkahilah kami dan mereka, muliakanlah kedudukan mereka. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, untuk menyenangkan dan membahagiakan mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan anak-anak yang saleh-salehah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, cukupkanlah kami ya Allah dengan rizki yang halal, dengan rizki yang barakah yang menjadikan kami semakin bersyukur. Ya Allah, berilah kami rizki yang barakah dengan rahmat-Mu. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka ya Allah. Angkatlah penyakit kami dan mereka ya Allah. Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, bagi teman kami, sahabat kami, jamaah kami, tetangga kami yang saat ini menghadapi kesulitan ya Allah, mudahkanlah urusan kami dan mereka. Bimbinglah kami ya Allah, berilah kami jalan keluar yang Engkau ridhai dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.